Ucapan beliau, dalil bebatuan dan pepohonan dan seterusnya, pada ayat ini ada dalil bahwa di sana ada orang musyrik yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Firman Allah, "Afara'aitum" adalah pertanyaan pengingkaran, yakni kabarkanlah kepadaku, termasuk pada pertanyaan pengingkaran dan perendahan. Lata dengan huruf ta yang tidak ditasydid adalah nama berhala di Taif. Ungkapan dari sebuah batu berukir yang di atasnya dibangun rumah yang mempunyai tirai-tirai sehingga menandingi Ka'bah. Di sekitarnya ada lapangan dan di dekatnya ada juru kuncinya. Mereka dahulu menyembahnya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Berhala ini milik Bani Thaqif dan kabilah-kabilah yang loyal kepada mereka. Mereka membanggakan berhala tersebut. Bisa dibaca pula dengan Lata dengan mentasydid huruf ta, yaitu isim fa'il dari Latta yaluttu, yaitu seorang yang soleh dahulu biasa mengadun tepung lalu memberi makan orang-orang yang haji dengannya. Ketika orang tersebut meninggal, orang-orang membangun rumah di atas kuburannya. Mereka menjuntaikan tirai-tirai. Akhirnya, mereka menyembahnya selain kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Lata. Uzza adalah pohon-pohon yang termasuk jenis salam. Satu jenis pohon akasia yang daunnya bisa dipakai untuk menyamak di Wadi Nakhlah antara Makkah dan Taif. Di sekitarnya ada bangunan dan tirai-tirai, dan di dekatnya ada juru kuncinya. Di dalam pohon tersebut ada setan-setan yang berbicara kepada manusia. Orang-orang bodoh menyangka bahwa yang berbicara adalah pohon tersebut atau rumah yang mereka bangun. Padahal sesungguhnya yang berbicara kepada mereka adalah setan-setan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Berhala ini dulunya milik Quraisy dan penduduk Makkah dan sekitarnya. Manat adalah sebuah batu besar di suatu tempat yang terletak di dekat Gunung Qudayd di antara Makkah dan Madinah. Dulunya batu ini milik Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Mereka dulunya berihram haji dari situ dan mereka sembah selain Allah. Tiga berhala ini adalah berhala yang paling besar di Arab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza, dan Manat. Apakah berhala-berhala itu dapat mencukupi sesuatu? Apakah mereka memberi manfaat kepada kalian? Apakah mereka menolong kalian? Apakah mereka menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan? Apa yang kalian dapatkan dari mereka?" Ayat ini dalam konteks mengingkari dan memperingatkan akal-akal agar kembali kepada akal yang lurus. Berhala-berhala ini hanyalah bebatuan dan pepohonan yang tidak memiliki manfaat dan madarat. Bahkan mereka itu adalah sesuatu yang diciptakan. Tatkala Allah mendatangkan syariat Islam dan Rasulullah SAW membuka kota Makkah yang mulia, beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb menuju Lata di Taif. Keduanya menghancurkannya sesuai perintah Rasulullah SAW. Beliau juga mengutus Khalid ibn al-Walid menuju Uzza. Lalu Khalid menghancurkannya dan menebang pepohonan serta membunuh jin wanita yang dulunya berada di dalamnya, mengajak bicara orang-orang dan menyesatkan mereka. Maka Khalid memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Alhamdulillah. Nabi juga mengutus Ali bin Abi Thalib menuju Manat. Lalu Ali menghancurkan dan memusnahkannya. Ternyata berhala-berhala itu tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana mereka bisa menyelamatkan para pemuja dan penyembahnya? Kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga yang lain.
Kemana perginya mereka? Apakah bermanfaat bagi kalian? Apakah mereka dapat menahan diri mereka dari para tentara Allah dan pasukan tauhid? Kesimpulannya, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa di sana ada orang-orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Bahkan ketiga berhala dalam ayat tersebut merupakan berhala orang-orang musyrik yang paling besar. Namun demikian, Allah telah memusnahkan keberadaan mereka. Berhala-berhala itu tidak dapat membela dirinya dan tidak dapat memberi manfaat untuk para penyembahnya. Rasulullah SAW telah memerangi mereka dan berhala-berhala itu pun tidak dapat mencegahnya. Kandungan inilah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah jadikan dalil bahwa di sana ada orang-orang yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Subhanallah, manusia yang berakal malah menyembah pepohonan dan bebatuan yang mati, yang tidak punya akal, yang tidak bisa bergerak dan tidak hidup. Di manakah akal-akal manusia itu? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain. Waktu itu kami masih baru masuk Islam. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka iktikaf di situ dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Pohon itu dinamakan Dzatu Anwat. Ketika kami melewati pohon itu, kami mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur. Dinamakan Dzatu Anwat, Al-Anwat adalah bentuk jamak dari naut yang artinya gantungan. Jadi artinya pohon yang mempunyai gantungan-gantungan yang digunakan untuk menggantung senjata-senjata mereka untuk mencari berkah dengannya. Sebagian sahabat yang baru saja memeluk agama Islam dan belum mengenal tauhid secara sempurna mengatakan, buatkanlah Dzatu Anwat untuk kami sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Ini adalah bencana akibat taklid dan tasyabbuh. Bahkan ini adalah bencana yang paling besar. Seketika itu pula Nabi SAW terkejut seraya mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau apabila terkejut oleh sesuatu atau mengingkari sesuatu, biasa mengucapkan takbir atau mengatakan subhanallah dan beliau ulang-ulang. Innaha sunan, yaitu jalan-jalan yang manusia tempuh dan sebagian mereka mencontoh sebagian yang lain. Jadi sebab yang mengantarkan mereka mengatakan ucapan tersebut adalah mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang dahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Musa alaihissalam ketika telah melewati laut bersama Bani Israel dan ketika Allah telah menenggelamkan musuh mereka di dalam laut, dalam keadaan mereka melihatnya, Musa dan Bani Israel melewati orang-orang musyrik yang sedang beriktikaf di tempat berhala mereka. Lalu Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala
sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan berhala. Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui." Musa mengingkari mereka dan berkata, "Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, yakni batal, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan, karena perbuatan mereka adalah kesyirikan." Musa menjawab, "Patutkah aku mencari sesembahan untuk kalian selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?" Quran Surat Al-A'raf ayat 139 hingga 140. Musa alaihi salatu wassalam mengingkari mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat itu. Namun Bani Israel dan para sahabat belum sampai melakukan kesyirikan. Bani Israel ketika mengucapkan ucapan tersebut, mereka tidak sampai syirik karena mereka tidak sampai melakukannya. Demikian pula para sahabat. Seandainya mereka membuat dzatu anwat, niscaya mereka jatuh dalam kesyirikan. Akan tetapi Allah menjaga mereka, yaitu ketika Nabi mereka melarang mereka, lantas mereka pun berhenti. Di samping itu, mereka mengucapkan ucapan tersebut karena kebodohan. Mereka tidak mengucapkannya dengan tujuan syirik. Sehingga ketika mereka telah mengetahui bahwa ucapan tersebut adalah kesyirikan, mereka berhenti dan tidak melakukannya.